Benarkah gereja hanya sebagai tempat kumpul-kumpulnya orang Kristen belaka? Atau hanya tempat untuk mencari berkat dan mendapatkan berkat? Atau hanya tempat untuk menenangkan jiwa sesaat? Atau hanya tempat untuk berdoa saja? Apakah benar sejatinya gereja bisa membawa dampak dan perubahan atas kota dan bangsa? Apakah bisa gereja Tuhan tetap eksis menghadapi tantangan akhir zaman? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Bagi pemirsa yang baru pertama kali melihat tayangan ini, pastinya Anda bertanya-tanya, apa itu sebenarnya Ruang Tyrannus? Ruang Tyrannus adalah tempat di mana kita bisa belajar bagaimana seharusnya membangun pola gereja yang akurat. Tentunya bersama dengan narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Seperti halnya yang ia bahas pada episode yang lampau, bahwa gereja memiliki tujuan yang sangat dahsyat dan sangat besar di atas muka bumi ini. Salah satunya adalah menghadirkan pemerintahan dan ketertiban hidup bagi umatnya, sehingga umatnya dapat menjalani kehidupan yang terus naik dan tidak pernah turun. Dalam episode kali ini tentunya tidak kalah menarik. Bersama dengan Pastor Stephen Agustinus, kita akan kembali membahas tujuan gereja berikutnya. Selamat datang Pastor Stephen. Puji Tuhan, Gideon. Ya, Pastor, kita mau melanjutkan lagi mengenai tujuan gereja seperti yang minggu lalu. Nah, di sini ada salah satu poin lagi, Pastor, yang saya mau tanyakan. Iya. Jadi Pastor Stephen menulis seperti ini, bahwa salah satu tujuan gereja adalah untuk menyatukan umatnya sehingga dapat berfungsi menjadi tubuhnya. Itu adalah ekspresi dari keberadaannya di muka bumi ini. Iya. Nah, itu apa yang harus disatukan dan kenapa harus disatukan? Pastor Stephen, maksudnya seperti apa itu? Saya ingat pada waktu pertama kali Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1998 yang lampau. Ketika saya berdoa, sebelum itu kemudian berubah menjadi krisis multidimensi, Roh Kudus pernah memberikan dalam hati saya sebuah impresi, ada sebuah message. Dan message itu kurang lebihnya berbunyi bahwa segala aspek yang dibutuhkan untuk terjadinya pemulihan atas Indonesia, Tuhan bilang, aku sudah taruh semuanya dalam gerejaku. Permasalahan yang sampai saat ini kita masih miliki sebagai gereja Tuhan, kita belum betul-betul berfungsi sebagai tubuh Kristus. Kita masih berfungsi seperti kerajaan-kerajaan kecil yang sampai kapanpun akan dengan mudah terus dipecah belah oleh penjajah, oleh musuh. Sama seperti zaman dahulu ketika era kemerdekaan Indonesia. Selama suku-suku yang ada di Indonesia, potensi-potensi yang ada di bumi Nusantara ini masih terus hidup sendiri-sendiri, mengandalkan keakuannya, mengandalkan kemanusiawiannya, dan belum mau belajar melebur menjadi satu, yang diprakarsai oleh para pemuda di tanggal 28 Oktober tahun 1928. Maka tidak akan pernah kita lihat adanya 17 Agustus 1945. Demikian pula ketika kita merindukan gereja Tuhan betul-betul membawa impact, membawa perubahan, membawa transformasi atas sebuah bangsa. Hal tersebut tidak akan pernah betul-betul terjadi selama masing-masing gereja Tuhan, yang artinya masing-masing lokalitas tersebut membawa potensinya masing-masing, membawa takaran anugerahnya sendiri-sendiri. Selama itu semua tidak belajar melebur menjadi satu dan kemudian bermanifestasi sebagai tubuh Kristus, maka kita tidak akan pernah betul-betul bisa melihat terjadinya pemulihan dan perubahan atas bangsa-bangsa. Iya. Nah, perbedaannya seperti apa, Pastor Stephen? Maksudnya apa yang harus disatukan? Apakah memang selama ini berbeda sekali sehingga harus terjadi kesatuan? Kesatuan seperti apa itu yang dimaksud, Pastor? Inilah permasalahan yang sampai saat ini saya lihat banyak dilakukan oleh gereja Tuhan. Ada banyak institusi-institusi non-gerejani
yang mencoba untuk menyatukan institusi gereja yang beragam secara sinodal, secara pola ibadah, secara denominasional, ataupun secara pengajaran, dengan sebuah pemikiran. Kita harus menjadi satu. Nah, permasalahannya kalau kita belajar di dalam Alkitab, Yesus memberikan sebuah penegasan. Bapa, aku memberikan yang pertama, kemuliaanku kepada mereka. Lalu kemudian secara pribadi Yesus juga berdoa. Ini lebih tepatnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Agar mereka semua dipenuhi oleh kasih, sebagaimana Engkau telah mengasihi aku. Dan kalau tadi saya menyebut tentang kemuliaan, secara spesifik Yesus berkata, biar kemuliaan yang sama yang kau berikan kepadaku sebelum dunia ini ada dalam hidup mereka juga. Jadi saya mendapati ada dua esensi yang sangat mendasar. Esensi yang pertama kasih, esensi yang kedua adalah kemuliaan. Tapi ini bukan kasih yang manusiawi, bukan kemuliaan dari dunia ini. Ini berbicara tentang kasih ilahi. Dan ini berbicara tentang kemuliaan sorgawi. Maksudnya apa? Begini Gideon. Sampai sejauh ini saya mendapati ada banyak pemimpin yang merasa mengalami kesulitan untuk betul-betul mengosongkan diri. Dan kemudian belajar menyatu dengan sesama saudaranya. Untuk mengejar visi besar menghadirkan realitas sorga di atas muka bumi ini. Jadi bukan hanya sekedar memenangkan seseorang dari non-Kristen menjadi Kristen. Kalau menurut saya, itu justru sudah melangkahi esensi dan rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Karena ketika Yesus turun di atas muka bumi ini, dia tidak pernah punya niat untuk mendirikan agama Kristen. Tapi dia betul-betul memiliki sebuah niat untuk menghadirkan realita kerajaan di atas muka bumi ini. Jadi sama sekali bukan berniat mendirikan agama Kristen, tapi menghadirkan realita kerajaan. That's right. Dan itulah yang seharusnya dikejar oleh gereja Tuhan. Karena itulah yang menjadi message dari para rasul setelah Yesus naik ke sorga. Alkitab memberikan penegasan, Roh Kudus dicurahkan, dan kemudian para rasul melayani dengan kuasa Roh. Untuk apa? Memberitakan tentang hadirnya kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Nah, gereja di masa sekarang ini juga seharusnya menangkap esensi tersebut. Bukan hanya sekedar memberitakan Injil keselamatan, tapi menyampaikan Injil kerajaan. Dan ketika Injil kerajaan diberitakan, saya percaya hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan jemaat ataupun para pemimpin. Mereka tidak lagi berpikir tentang denominasiku. Mereka tidak lagi berpikir tentang rencanaku, siapa gereja yang paling besar, dan semacam itu. Tapi mereka bersama-sama akan terus belajar masuk di dalam hadirat Tuhan. Hidup bukan lagi berdasarkan kehidupan manusiawi, tapi hidup berdasarkan kehidupan Kristus. Dan karena adanya kehidupan Kristus, maka kita sebagai jemaat, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, akan mulai menjalani sebuah perjalanan hidup yang totally different, sangat berbeda. Itu sebabnya secara spesifik Paulus memberikan penegasan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengambil, mengadopsi pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Apa itu? Mengosongkan dirinya, bahkan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Karena ini adalah esensi-esensi dasar, nilai-nilai dasar yang akan mengkondisikan masing-masing jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang ada akan betul-betul bisa melebur menjadi satu. Tidak lagi merasa aku lebih hebat dari kamu, dan kamu tidak pernah merasa lebih inferior daripada saya. Itu sebabnya Alkitab memberi penegasan. Sebelum kita betul-betul bisa menjadi satu, menyatakan kesatuan tubuh Kristus. Secara spesifik Injil Yohanes pasal 17, Yesus memberikan penegasan, biarlah kasih-Mu ya Bapa, yang pernah Engkau berikan kepadaku sebelum dunia ini ada dalam hidup setiap mereka. Kenapa? Karena kecenderungan manusia setelah kejatuhan selalu mengharapkan adanya pengakuan dan penerimaan dari manusia yang lain. Dan inilah yang seringkali menjadi pemicu, menjadi penyebab kenapa satu pendeta pengennya punya jemaat sebanyak-banyaknya. Apa tujuannya? Supaya kalau dia ketemu sama pendeta lain, dia tidak perlu merasa inferior.
Tapi artinya dia mulai menjadikan besarnya jumlah jemaat, besarnya dan megahnya gedung gereja, hebatnya pelayanan yang dia miliki sebagai dasar membangun jati dirinya dalam pelayanan. Padahal itu tidak boleh terjadi. Karena artinya si pemimpin sedang terus membawa luka di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dia bisa membawa kepenuhan Kristus? Bagaimana dia bisa mendemonstrasikan kesatuan tubuh Kristus, mengosongkan diri kalau dia sendiri masih terus mengharapkan ada pengakuan dari orang lain. Nah, ketika seseorang terhubung dengan dimensi kehidupan Kristus dan dia mengalami kasih ilahi dilepaskan, dicurahkan, membanjiri dan memenuhi hidupnya, dia tidak lagi akan membutuhkan pengakuan dari manusia. Kenapa? Karena Bapa di sorga sudah menerima, mengakui, dan menjadikan dirinya sebagai anak. Sehingga tidak ada lagi jati diri yang merasa aku butuh pengakuan dari kamu. Aku butuh penerimaan dari kamu. Buat apa? Bapa di sorga sudah mengakui keberadaan saya. Bapa di sorga sudah menerima keberadaan saya. Bahkan Bapa di sorga sudah mengangkat saya menjadi anaknya. Belum lagi ketika Yesus berkata, aku meminta ya Bapa, biarlah engkau mencurahkan kemuliaan yang sama seperti yang engkau berikan kepadaku, supaya ada dalam keberadaan mereka. Otomatis para pemimpin ataupun jemaat yang ada tidak akan tergoda untuk mencari kemuliaan dari dunia ini. Seperti yang selama ini kita lihat ada banyak terjadi dan menjadi penyebab sulitnya pemimpin-pemimpin gereja-gereja betul-betul melebur menjadi satu untuk memanifestasikan pelayanan tubuh. Kenapa? Karena buat mereka, kalau aku jadi pemimpin kamu, wah, aku lebih prestisius. Nah, permasalahannya ketika kita bicara tentang menjadi satu tubuh, tidak semua akan memanifestasikan fungsi organ tubuh yang terhormat. Pasti akan ada yang kurang terhormat, kurang diperhatikan. Nah, tidak semua orang mau itu, Pak Gideon. Masalahnya begini, Pastor Stephen, kan namanya pemimpin dengan pemimpin untuk bersatu. Nah, ini seperti, apakah mungkin, Pastor Stephen, namanya pemimpin ya mau memimpin kan? Jadi apakah ini cuma sekedar wacana kah, atau memang itu benar-benar suatu saat nanti akan terwujud? Harus terwujud. Harus terwujud. Mau tidak mau, kalau kita ingin melihat manifestasi pelayanan tubuh Kristus termanifestasi sehingga terjadi pemulihan segala sesuatu dan kita mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali, suka tidak suka, kita harus memperhatikan apa yang Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama mengambil pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mengejar kemuliaan dari dunia ini, karena dia tahu dia sudah dipermuliakan oleh Bapa. Dan ketika dia sudah melewati jalan ketaatan yang walaupun menghantarkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, dia menyadari betul Bapa di sorga akan mempermuliakan dirinya lebih dari apapun juga, dan didudukkan setahta dengan dia di tahtanya. Nah, seandainya para pemimpin betul-betul mengejar kehidupan Kristus, seluruh jemaat orang percaya mengejar kehidupan Kristus sampai mereka dipenuhi dengan kasih ilahi dan hidup dilingkupi oleh kemuliaan ilahi, mereka tidak akan mencari penegasan dari manusia. Mereka tidak akan tergoda dengan berbagai iming-iming kemuliaan lahiriah, karena mereka telah menikmati kemuliaan sorga. Sehingga walaupun mungkin saya pemimpin dan mungkin Gideon juga pemimpin, tapi kalau saya mendapati Tuhan memberi anugerah dalam hidup Gideon lebih untuk berfungsi dalam pelayanan dibandingkan saya, ya saya akan dengan sukacita memberi diri saya untuk mensupport apa yang Tuhan suruh untuk Gideon lakukan. Tidak semua kita sebagai pemimpin sebetulnya menerima mandat untuk jadi pemimpin. Tidak semua pemimpin menerima mandat menjadi pemimpin. Nah, itu maksudnya gimana? Bisa saja kita ini diberi istilahnya apa? Kita sebagai pemimpin menjadi pemimpin di lokalitas. Tapi tidak semua kita menjadi pemimpin di dalam pelayanan tubuh. Mungkin saja yang menjadi pemimpin justru orang lain. Tapi saya sebagai pemimpin di lokalitas, saya menerima anugerah dan saya harus mengerjakan apa yang menjadi bagian saya untuk support
Orang yang Tuhan panggil, Tuhan tetapkan sebagai pemimpin. Pastor, apa ada orang serela itu, Pastor? Maksudnya kan tadi Pastor bilang mengenai tubuh kan? Ya. Ya kalau pemimpin yang memang ditempatkan di bagian tubuh yang terlihat kan enak gitu dilihat orang. Tapi gimana kalau dia ternyata bagian tubuh yang nggak terlihat dan nggak dapat pujian, nggak dapat perhatian? Nah, itu cara membangun sikap hati yang akurat itu seperti apa, Pastor? Karena itu tidak mudah. Secara personal, Yesus sendiri memberikan penegasan. Setelah dia di dalam Matius pasal yang ke-16 memberikan sebuah statement tentang gereja. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu dia memberikan sebuah statement tambahan. Apa yang kau ikat akan terikat. Apa yang kau lepaskan akan terlepas. Lalu di dalam beberapa ayat sesudahnya Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Siapa yang mau mengikut aku? Ini standar dasar, syarat dasar. Hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru mengikut aku. Nah, sangkal diri, pikul salib, ini memiliki keterikatan yang sangat erat dengan prinsip Filipi pasal yang kedua, mengosongkan diri. Mengambil pikiran dan perasaan yang sama seperti yang Yesus Kristus miliki. Nah, di dalam Alkitab kalau kita membaca, sebetulnya Paulus itu sudah masuk ke level tersebut. Karena kalau kita mendapati di dalam Filipi pasal yang kedua itu, ketika kita mengambil pikiran dan perasaan yang sama seperti yang Yesus miliki, mengosongkan diri, rela untuk terus berjalan dalam ketaatan, bahkan taat sampai mati. Alkitab mengatakan Bapa mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, sehingga di dalam namanya semua yang di langit, di bumi, di bawah bumi tunduk kepada nama tersebut. Nah, di dalam kitab Kisah Rasul 19 kita mendapati ada sebuah peristiwa yang sangat menarik. Di dalam Alkitab diceritakan ada anak-anak Skewa. Pada waktu itu terjadi kebangunan rohani besar di seluruh kota Efesus, bahkan seluruh Asia. Dan Alkitab mengatakan anak-anak Skewa mencoba mengambil keuntungan di sana. Mereka mengusir setan-setan supaya bisa mendapatkan imbalan keuntungan secara finansial dan mengusir setan-setan tersebut di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tapi Alkitab menceritakan sekali waktu anak-anak Skewa ini kena batunya. Setan yang mereka usir di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus bangkit dan menyerang mereka. Lalu berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Sangat menarik. Karena kalau kita mempelajari di dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata Yesus aku kenal itu diambil dari sebuah kata Yunani yang punya makna aku mengenal pribadi Yesus ini secara pribadi. Karena aku pernah punya pengalaman secara langsung dengan orang itu. Maksudnya apa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab menceritakan ketaatan terhadap kehendak Bapa yang dia jalani telah menghancurkan kepala si ular, menghancurkan kerajaan kegelapan. Jadi ini roh-roh jahat ini mengalami pengalaman yang sangat tidak enak secara pribadi dengan Yesus. Lalu ketika dia berkata, Paulus aku ketahui, diambil dari kata Yunani yang punya makna aku mengamati orang ini. Nah, perhatikan dalam statement yang Paulus juga ucapkan di kitab Filipi pasal yang ketiga, Alkitab menegaskan Paulus menganggap semua yang dicari oleh banyak orang, mulai dari prestisius, mulai dari keistimewaan, mulai dari hal-hal super yang manusia bisa kejar dalam hidupnya. Paulus bilang aku jabatan, kehormatan, popularitas, apapun. Paulus berkata aku anggap itu semua sebagai sampah. Dan yang aku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus belajar mengosongkan dirinya. Sama seperti Yesus mengosongkan dirinya. Menganggap yang lain lebih utama. Dari situlah Bapa mendudukkan Paulus setahta dengan Kristus sendiri. Itu sebabnya di dalam alam roh
Paulus itu lebih terkenal sebagai penjungkir balik dunia. Paulus lebih dikenal sebagai pribadi yang disejajarkan dengan Yesus sendiri di dalam alam roh oleh para makhluk-makhluk halus tersebut. Karena mereka mendapati, ini ada pribadi lagi yang persis sama kayak Yesus yang dahulu sudah menghancurkan kepala ular. Dan sekarang pribadi ini juga banyak membuat kekacauan di dalam kerajaan kegelapan. Makanya iblis take notice. Nah, saya meyakini seandainya setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan membuka hati kita, mengalami pekerjaan firman dan roh secara nyata, dan kita akan mendapati setiap kali ada pekerjaan firman dan roh terjadi dalam hidup seseorang, Tuhan akan membawa orang yang bersangkutan menyalipkan keakuan dalam hidupnya. Penyalipan daging, kematian keakuan harus terjadi. Dan ketika orang tersebut, hamba Tuhan tersebut mengalami adanya kematian keakuan, maka dia akan dibawa oleh Tuhan untuk menjalani jalan kematian daging. Dia akan terus didorong oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan kasih ilahi untuk menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Karena prinsipnya Pak Gideon, seseorang tidak akan pernah bisa mengasihi sesamanya kalau dia belum dipenuhi dengan kasih ilahi. Tapi ketika seseorang dipenuhi dengan kasih ilahi, sama seperti Yesus sendiri juga menegaskan, kasih akan Bapa memenuhi hidupnya, maka dia dengan mudah mengasihi sesamanya. Dia dengan mudah bisa menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Nah, ketika hamba-hamba Tuhan, para jemaat yang ada, mulai alami kepenuhan kasih Kristus, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, maka dia sedang melangkah lebih dekat lagi untuk mengalami kepenuhan Kristus. Dan ketika seseorang mengalami kepenuhan Kristus, otomatis dia akan dipertemukan dengan orang-orang lain yang juga sedang diproses oleh tangan Tuhan untuk juga mengalami kepenuhan Kristus, mengosongkan dirinya dan mengalami kepenuhan Kristus. Nah, orang-orang yang sedang mengosongkan dirinya dan terus dipenuhi dengan kepenuhan Kristus pada hari-hari yang terakhir ini sedang terus banyak dimunculkan oleh Tuhan. Bahkan pada saat ini saya mau tegaskan buat saudara yang sedang melihat rekaman pada saat ini, di dalam nama Yesus, dengar ini baik-baik. Tuhan sedang membangkitkan ada satu generasi jemaat, satu generasi pemimpin yang berbeda, yang tidak akan terus berkompetisi satu sama lain, tapi justru mengutamakan saudaranya, mengosongkan diri sendiri, terus berjalan dalam jalan ketaatan. Bahkan kalaupun jalan ketaatan yang dia jalani akan menghantarkannya kepada kematian, dia akan terus melangkah dengan sukacita di dalam jalan ketaatan tersebut, karena dia menyadari Tuhan sedang membawa hidupnya untuk mengalami kepenuhan Kristus. Dan ketika seseorang terus dipenuhi dengan keberadaan keilahian Tuhan, dengan kepenuhan Kristus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Inilah kelompok orang, inilah generasi orang yang Tuhan sedang bangkitkan untuk memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Hari ini aku deklarasikan dalam nama Yesus, segala bentuk pelayanan superstar sudah berakhir. Sebaliknya, inilah saatnya era pelayanan tubuh Kristus dimulai. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Biar setiap engkau yang melihat rekaman ini, engkau alami tangan Tuhan menjamah hidupmu, firman-Nya bekerja kuat dalam dirimu, menyadarkan engkau jalan kematian daging yang harus engkau jalani. Engkau dikehendaki oleh Tuhan untuk terus mengosongkan dirimu dan mengalami kepenuhan Kristus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pelayanan tubuh Kristus segera termanifestasi. Dan lewat pelayanan tubuh itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali, pemulihan segala sesuatu segera termanifestasi. Anak Allah itu mulai termanifestasi di dalam kehidupan anak-anak Allah yang ada di bumi ini. Amin. Pastor Stephen, saya rasa hal tersebut sangat membangun saya juga secara pribadi, dan saya yakin membangun juga pemirsa di rumah. Kita masih akan lanjut di episode yang akan datang, Pastor. Amin. Kita akan tutup dulu episode kali ini. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga. I love you. Saya yakin apa yang Pastor Stephen jelaskan kepada kita itu sangat-sangat membangun dan sangat-sangat memberkati. Tapi jangan hanya berhenti sebagai pendengar dan penikmat tayangan ini saja.
Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku kebenaran. Oleh karena itu, saya mendorong kita semua untuk bisa mendapatkan buku Pola Gereja Akhir Zaman. Anda bisa mendapatkannya dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Kabar baiknya adalah 10 penelpon pertama akan mendapatkan bonus. Bonus yang pertama adalah saudara akan mendapatkan kumpulan doa, nubuatan, dan deklarasi dari Pastor Stephen Agustinus. Pastinya hal tersebut akan membuat Anda bangkit menjadi jauh lebih kuat dan perkasa dalam kehidupan ini. Bonus yang kedua, Anda akan mendapatkan episode kali ini secara lengkap bersamaan dengan dikirimnya buku Pola Gereja Akhir Zaman. Bersama dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali dalam episode berikutnya di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers.